Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Wardani, NIM 18SI069 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang pertama. Jika Anda seorang pengusaha saat ini, Anda harus tahu risiko-risiko dalam berbisnis yang sering terjadi. Berikut 5 risiko yang perlu kita ketahui dalam bidang berbisnis. Yang pertama, persaingan yang ketat. Persaingan juga merupakan sebuah risiko yang harus dihadapi. Ada banyak bisnis yang bergerak di bidang yang sama dengan bisnis milik kita, sehingga risiko yang ada adalah persaingan. Kedua, bekerja keras membangun bisnis. Risiko ini tentu akan diterima oleh semua pembisnis, yakni terus bekerja keras dalam mengembang bisnis. Menjalankan bisnis harus fokus, jujur, tepat, ulet, rajin, dan yang tidak kalah penting adalah ikhlas dan menjalankan usaha tersebut. Yang ketiga, kerugian. Ini adalah risiko utama dalam kegiatan berbisnis. Rugi adalah hal yang ditakutkan oleh para pelaku bisnis sendiri. Suatu perusahaan bisa mengalami kerugian dalam 2 kategori. Yang pertama adalah kerugian ringan yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan tidak memberi efek negatif bagi keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua adalah jenis rugi yang membuat seluruh perusahaan merugi dan berujung pada kebangkrutan. Yang keempat, kondisi pasar yang tidak stabil. Perekonomian yang cenderung naik turun juga menimbulkan risiko, yakni kondisi pasar yang tidak stabil. Contohnya seperti harga bahan baku yang harganya yang tiba-tiba melonjak, maka harga produk Anda juga ikut naik. Saat harga naik, maka konsumen bisa beralih ke produk lainnya yang lebih murah. Yang terakhir, kebangkrutan. Inilah hal yang paling menakutkan pengusaha. Bagi bisnis yang tidak bisa bertahan di pasar, maka ia akan tereliminasi dan apabila ia membuat keputusan yang salah. Lanjut pertanyaan yang kedua. Jelaskan situasi di mana Anda memutuskan untuk menahan risiko dibandingkan dengan memilih untuk mentransfer risiko tersebut. Yang pertama, menahan risiko. Artinya, penahan risiko yang direncanakan dan yang tidak direncanakan jika suatu perusahaan mengevaluasi risiko-risiko yang ada, kemudian memutuskan untuk menahan bagian atau seluruh risiko, maka perusahaan tersebut menahan risiko dengan terencana. Pada situasi lain, perusahaan yang tidak sadar akan adanya risiko yang dihadapinya. Sebagai contoh, suatu perusahaan membuat produk tertentu, tapi perusahaan tersebut tidak menyadari bahwa produk tersebut bisa memunculkan risiko gugatan oleh konsumen terhadap perusahaan. Perusahaan secara tidak terencana menahan risiko gugatan tersebut. Kedua, mentransfer risiko. Selain menghindari dan mengurangi risiko, Anda juga bisa mengalihkan risiko. Anda bisa mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain dengan membayar jasa tersebut. Contoh, jika Anda memilih perusahaan barang pecah belah dan harus mengirimnya ke tempat yang cukup jauh dan jalan yang kurang memadai, daripada Anda sendiri atau karyawan sendiri yang mengantar, lebih baik Anda memilih membayar jasa pengantar yang memilih asuransi barang pecah belah tertentu. Risikonya akan Anda pindahkan ke pihak pengantar. Pemindahan risiko ke pihak lain dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, asuransi adalah kontrak perjanjian antara yang diasuransikan dan perusahaan asuransi, di mana insurer bersedia memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami insured. Pihak insured berhak atas premi asuransi yang dibayarkan oleh. Yang kedua, hedging adalah mentransfer risiko kepada pihak lain yang lebih bisa mengelola risiko lebih baik melalui transaksi instrumen keuangan. Yang terakhir, membentuk perseroan terbatas merupakan alternatif transfer risiko, karena kewajiban pemegang saham dalam perusahaan terbatas hanya pada modal yang disetorkan. Secara efektif, sebagian risiko perusahaan dialihkan kepada kreditur. Jika perusahaan bangkrut, maka pemegang saham dan kreditur akan menanggung kerugian secara bersama.
dari penjelasan kedua di atas, dan pendapat saya adalah memilih mentransfer risiko karena risiko dapat dibagi dan membuat perusahaan kita bisa lebih santai dalam menjalankan bisnis tersebut. Lanjut soal ketiga, jelaskan kenapa risiko muncul. Risiko muncul karena ketidakpastian yang dapat menghalangi pencapaian tujuan atau sasaran. Penyebab risiko juga bermacam-macam. Tidak ada suatu standar universal pembagian penyebab risiko. Salah satu pembagian penyebab risiko yang sering digunakan adalah pembagian penyebab risiko menjadi penyebab eksternal dan penyebab internal. Penyebab eksternal bersumber dari penyebab eksternal umumnya lebih sulit dikendalikan daripada penyebab internal. Yang keempat, jelaskan tipe risiko. Kenapa tipe-tipe risiko penting dipelajari? Risiko bisa dikelompokkan dengan berbagai kategori seperti risiko bisnis dan risiko spekulatif, risiko objektif dan risiko subjektif, risiko dinamis dan statis. Setelah melakukan pengelompokan semacam itu, diharapkan kita bisa mempelajari karakteristik risiko lebih baik. Jika kita bisa mengetahui karakteristik risiko dengan baik, maka diharapkan kita bisa mengelola risiko lebih baik. Maka kita bisa mengolah atau menaklukkan risiko tersebut dengan baik. Yang terakhir, jelaskan proses manajemen risiko. Kenapa proses manajemen risiko penting dipelajari? Proses manajemen dilakukan melalui tahap-tahap. Pertama, identifikasi risiko. Kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Dan ketiga, pengelolaan risiko. Risiko banyak dan ada di mana-mana. Melalui identifikasi risiko, kita bisa mengenali risiko yang relevan yang kita hadapi. Kemudian kita mempelajari risiko tersebut dengan melakukan evaluasi dan pengukuran risiko. Setelah kita memperoleh pemahaman yang baik mengenai risiko tersebut, kita bisa mengelola risiko tersebut lebih baik. Manajemen risiko penting dipelajari karena banyak contoh kerugian yang dialami oleh organisasi karena kegagalannya pengelolaan risiko. Bahkan beberapa organisasi mengalami kerugian yang signifikan, bahkan kebangkrutan karena organisasi tersebut gagal mengelola risiko. Sekian hanya ini yang bisa saya jelaskan dan jawab pertanyaan semua dari soal-soal tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.